Udah mulai, jadi buat teman-teman yang bakal ada di sini dan juga nonton video ini nantinya, hari ini kita bakal ada sharing session seputar ebook 05, tapi nggak akan mencakup semuanya. Nah, ebook 05 ini dia ngebahas seputar leadership, manajemen, sama remote working. Kita bagi jadi beberapa chapter. Ini latar belakangnya, kemudian di sini ada chapter 1 itu kerja remote, kedua tentang aplikasi digital, ketiga itu tentang teknisan cari tim remote. Nah, kemudian nomor 4 itu cara remote working di chat. Jadi ini teknisnya seperti apa. Tapi kita nggak akan masuk ke sana. Kita nggak akan bahas chapter 1 sampai 4. Kita bakal bahas chapter 5 sampai chapter 6 aja. Chapter 6 itu lebih ke training secara umum buat perihal mindset. Sementara kalau yang 5 ini khusus manajer doang, jadi nggak akan dipublish sekarang. Terus yang nomor 7 ini juga akan kita jelasin sedikit. Oke, jadi partisipan yang baru nerima informasi ini itu ada Viana sama Melka. Sebelumnya udah pernah ini belum? Kita bahas yang ini belum? 3 ini? Belum ya? Oke, iya, kalau kalian sebelumnya baru di yang bagian belakang aja nih. Jadi lebih ke skill leadership sama managerial team. Sekarang kita bahas nomor 6 langsung aja. Nah, sebelum kita masuk ke si slide-nya atau si e-book-nya, pertama pahamin kalau tujuan ini adalah sebagai bentuk sharing. Ini yang menulis langsung dari aku sendiri maupun dari pengalaman. Dan silakan juga kosongin gelas kalian. Ada beberapa informasi yang mungkin kaitannya informasi baru buat kalian atau kontradik sama prinsip yang udah pernah kalian punya. Itu bisa aja terjadi, namun silakan didengerin aja. Nanti kapan di suatu saat pasti kita bisa saling menimbang mana yang lebih tepat buat kita. Jadi itu yang perlu dipahamin. Kemudian ada 2 cara aku bakal deliver cerita hari ini. Satu, basicnya adalah cerita storytelling. Kedua, basicnya satu lagi adalah teorinya. Nah, kita bakal sedikit bahas teori sama storytelling juga. Aku langsung masuk ya, dan tujuannya buat kalian supaya buat pengembangan diri juga, dan supaya bisa paham cara company ini bergerak itu berdasarkan prinsip-prinsip apa. Oke, di chapter 6 soal mindset. Jadi ini lebih berfokus terhadap cara kita menindaklanjuti atau bereaksi terhadap beberapa kondisi yang mungkin hadir di kehidupan maupun di pekerjaan. Cara kita memandang sebuah hal yang terjadi itu bisa mempengaruhi emosi kita maupun cara kita bersikap ke depannya. Contoh, ada hal yang diberikan ke orang A dan si orang ini punya pilihan mau ngelihat dari sisi baik atau sisi buruknya. Tapi definisi baik dan buruk ini juga tentatif per orang ya. Namun mau dilihat dari sisi baik dan buruk itu yang penting kita bisa mengambil nilai yang memang berpengaruh buat kita secara jangka panjang. Jadi kita lebih berprogres, kita bisa belajar segala macam. Itu fungsinya dari si mindset ini sendiri. Nah, di antara konsep-konsep mindset yang pernah ada, ini beberapa yang pernah aku pelajarin di masa sejak kuliah, sejak SMA. Jadi aku banyak scrolling Instagram, dan dari berbagai sumber maupun dari buku itu aku kumpulin dan aku rangkum di sini. Ini tentang fixed mindset versus growth mindset. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya, di sebelah kiri ada komparasi dari konsep yang dinamakan fixed mindset versus yang sebelah kanan ada bahasan dari growth mindset. Bedanya apa? Yang kita pengen push adalah mindset yang sebelah kanan, di mana mindset yang mengajarkan kita untuk terus belajar dan terbuka terhadap opini maupun kondisi yang terjadi. Karena hidup kita kan nggak ada yang pasti ya. Kita semua pasti dihadapin di situasi yang berbeda. Di kondisi kita yang sekarang juga beda-beda. Ada yang punya tantangan, ada yang memang udah usia sekian, ada yang punya keterbatasan di bagian mana. Nah, growth mindset ini diperuntukkan untuk kita berpikir ke arah, kita berpikir ke arah yang lebih berproses dan berkembang buat kita. Sementara kalau fixed mindset adalah cara pikir yang dipakai atau yang orang-orang adopsi dengan posisi yang mereka itu pengennya udah pasti aja, dan mereka kaku lah bahasanya, bukan orang yang fleksibel. Mereka sulit untuk berkembang karena mereka melihat dunia apa adanya.
seperti oh ya udah ini adalah hidup aku, kemudian dia gak menerima terhadap kenyataan juga, dia nggak suka ketika ada yang terjadi ke dia tapi itu bukan hal yang dia pengenin, ibaratnya dia menerima hal yang di luar ekspektasi dia lah. Padahal kalau kita tahu hidup ya namanya hidup ini semua penuh dengan naik turun lah, nggak ada yang tahu ke depannya kita bakal mengalami situasi apa. Memang hidup kita penuh dengan cobaan, bahasa dalam agama ya. Nah, growth mindset ini adalah pengembangan gaya pikir yang kita punya, fokus di proses sama action. Terlepas pikiran kita itu berpikir seperti apa, kita bakal mengambil pikiran-pikiran atau mempunyai jalan pikir yang akan memberikan kita jalan baru buat ke arah berproses sama melakukan tindakan. Tidak stuck ataupun tidak terhambat oleh pikiran yang negatif, yang kita tahu tidak akan bermanfaat kalau kita terus-terusan stuck di pikiran kita, karena pikiran kita adalah pikiran kita. Kita perlu pilih POV atau cara yang dimana kita bisa ngejalanin hidup sebaik-baiknya. Coba misalnya kita ambil contoh, pernah nggak kita ngerasa emosi negatif ketika dihadapin di situasi, misal di kondisi kuliah atau kondisi pekerjaan, teman sekitar ada yang kurang kontribusi, atau manajer ada yang beri pekerjaan tambahan, atau kita dimarahin sama atasan maupun rekan kerja, padahal menurut kita udah kasih yang terbaik. Nah, coba kita fokus di nomor satu dulu. Ketika teman sekitar ada yang kurang kontribusi, ada yang akan berpikir bahwa satu, dia kesel karena dia ngerasa si orang tersebut yang punya teman kayak gitu, dia ngerasa kalau dia udah bagus banget tapi dia ngelihat orang lain kok biasa-biasa aja ya, nggak memberikan hal yang dia lakuin di kerjaan. Ada dua POV, orang yang bagus adalah orang ya udah yang melihat teman-temannya emang kurang berkontribusi, akhirnya ya dia fokus terhadap dirinya sendiri aja, nggak usah mikirin orang lain, dan dia nggak perlu berharap lebih atau nggak menurunkan standarnya karena itu ujung-ujungnya berpengaruh ke dia. Kedua case, manajer beri pekerjaan tambahan. Yang buruk ketika misalnya kita ngerasa kayak kita stuck nih di pekerjaan yang aku pengennya sesuai job desk aja, aku nggak mau nerima pekerjaan tambahan yang lain. Kemudian satu lagi misal dimarahin padahal sudah beri yang terbaik. Kadang kita ngerasa kesel juga padahal kita udah ngerasa kita ngasih yang terbaik tapi kok masih kurang sesuai ya sama hasilnya maupun dari kacamata manajer kita. Nah, hal ini kalau misalnya kita terlalu fokus pada emosi negatif ya membuat energi kita terkuras dan proses kegiatan atau proses kerjanya jadi nggak enjoy. Ingat, kita kan berproses juga setiap hari, ada waktunya yang dihabisin, kemudian ada emosi yang kita laluin. Nah, kita validasi bahwa sebenarnya benar, mungkin aja ada faktor lain yang bisa berperan. Seperti dunia memang mungkin lagi nggak baik-baik aja. Dunia ini di depan lagi hujan, lagi badai, segala macam. Namun, hal-hal seperti itu nggak bisa dirubah dengan cepat dan bukan kita yang bisa ngerubah. Yang bisa kita lakuin adalah merubah sudut pandang kita atau mindset kita dan fokus di masa sekarang. Coba posisiin, aku yang ngomong ini bukan atasan kalian, karena posisi konteks di sini kan aku ngasih training ini sebagai orang yang jadi atasan kalian sekaligus penulis. Tapi coba posisiin sebagai orang yang juga di umur yang serupa. Aku juga masih punya umur yang gak jauh dari kalian. Kita punya masa muda yang kita lalui dengan proses pembelajaran dan tantangan. Aku juga masih belajar dan kita mau belajar sebaik mungkin. Maka coba geser POV yang ada di sini 1, 2, 3 menjadi hal seperti ini. Yang awalnya teman sekitar kita kurang kontribusi, ya udah kita fokus aja. Kalau ternyata itu jadi kesempatan kita buat jadi orang yang paling diandelin di tim, orang yang paling diandelin sama manajer, dan orang yang paling bisa berkembang karena kita yang bakal ditunjuk terus. Case kedua, manajer beri pekerjaan tambahan. Kita lihat itu sebagai kesempatan buat belajar di bidang lain, entah di bidang yang sama, di aktivitas yang berbeda, atau bidang lain yang totally berbeda. Karena ada quotes yang aku dapat dari YouTube juga. Bagaimana bila 3 tahun lagi pekerjaan yang kamu pegang sekarang itu udah tergantikan? Apalagi sekarang kita nggak tahu ke depannya gimana. Bahkan aku juga nggak bisa nebak. Sekarang kan ada tren AI. Gimana kalau pekerjaan kita mulai tergantikan oleh AI, KOL spesialis? Udah mulai banyak platform-platform HR, platform-platform KOL, HR. Mungkin kedepannya bakal ada sistem di Deals maupun Glints yang udah lebih expert lagi, jadi nggak perlu banyak pekerjaan. Dan ketika udah ada sistem-sistem seperti itu, kita jadi tergantikan kalau misal kita nggak punya kemampuan di bidang lain.
entah pakai AI-nya atau kemampuan yang di luar AI bisa, itu resiko kita dan kita nggak akan pernah tahu. Aku pun bilang seperti ini bukan menjamin kalau itu akan terjadi dalam waktu dekat, tapi dalam waktu yang kita nggak tahu itu pasti akan terjadi. Pekerjaan apa kita juga belum tahu pasti. Case ketiga, dimarahin padahal sudah beri yang terbaik. POV-nya buat nomor 3 ini beragam sebenarnya. Ketika kita dapat kritik, ketika kita dapat arahan ya, entah dimarahin dengan emosi yang meledak atau emosi yang biasa aja, kita perlu sadar kalau ternyata masih ada yang bisa kita improve. Mungkin di satu sisi ada yang ngerasa di masa depan ketika kita nggak dapat arahan, kita jadi bingung. Oh, kita udah bagus-bagus aja nih, cuman what's next gitu. Ini salah satu POV yang bagus untuk bisa udah ngelihat itu sebagai pembelajaran. Nah, waktu yang kita laluin di semua situasi ini sama. Kamu misalnya Viana di sini sampai 6 tahun lagi, Melkah juga sampai 20 tahun lagi contoh. Mau kamu laluin dengan mindset yang stuck, kerja buat terima duit aja, atau mindset yang sekalian belajar, itu nggak akan merubah waktu yang akan kita lalui. 20 tahun adalah 20 tahun, contohnya kayak gitu ya. Itu angka ngasal btw, entah kenapa aku nyebut segitu. Lanjut ya, ini yang bisa kita lihat contohnya. Fixed mindset yang menghambat kita adalah perasaan-perasaan yang ketika kita ngerasa takut ketika ada tantangan, bisa atau enggak ya. Kemudian ketika kita dapat kritik atau masukan, kita bisa denial, kok kayak gini ya, padahal aku udah bagus nih. Ketiga, kita butuh pembuktian, kayak kita selalu pengen orang lain muji kita. Jadi kita fokus terhadap, kak ini udah bagus belum? Kak ini, gimana ya cara jelasin yang ini? Jadi kita fokus terhadap judgement orang, padahal mah kita fokus harusnya ya udah ke diri kita sendiri aja. Yang penting kita udah ngelakuin hal yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Kemudian ada momen di masa tua kita, di kiri kanan kita mulai banyak yang lebih kelihatan lebih sukses dibanding kita karena ada sosial media. Ketika orang-orang lebih bagus lagi, kita ngerasa jadi ragu, kemudian juga merasa bahwa kok mereka jadi lebih bagus dibanding kita ya. Tapi kita nggak boleh sama sekali untuk ngejatuhin mereka. Kalau misalnya kita mau naik, ya kita fokus terhadap diri sendiri. Kemudian ini juga sama, takut dan ragu terhadap hal yang belum pernah kita coba. Dan ini ada main block satu lagi, percaya kalau bakat itu ada atau bakat itu adalah nomor satu. Padahal nyatanya semua orang, mungkin 80% di luar sana, itu semua achieve itu dengan kerja keras. Bakat pasti ada ngebantu, cuman kayak bakat itu harus disalurin dengan kerja keras. Selebihnya kayak gini. Kemudian mindset yang lain, ini tentang teori tentang locus of control, atau fokus kita mau dialihin kemana sih. Secara gambaran kayak gini, ada dua bidang. Fokus ke dalam, locus of control yang internal sifatnya. Mereka percaya kalau mereka sendiri yang akan ngendaliin sekitar mereka. Mereka percaya diri kalau output dari sekitar mereka itu diakibatkan oleh input atau treatment atau action yang kita lakuin. Sementara ada locus of control yang sifatnya eksternal, di mana kita nyalahin faktor luar karena kondisi kita. Contohnya gimana kalau yang ini? Misal, ini yang tipikal banyak banget dibahas sama orang-orang. Ada HR yang melakukan interview terhadap aplikan. Ada case study di mana kita diminta untuk jadi sales, si aplikan itu diminta untuk jadi sales dalam kondisi di musim hujan. Ketika diberi study case, kenapa kalau di musim hujan? Bentar, itu kelihatannya kurang tepat. Aku coba ulangin ya case study-nya. Jangan HR interview, tapi lebih ke kondisi aktual di sebuah perusahaan. Ada orang yang berperan menjadi sales di musim hujan. Ketika musim hujan, ditanya sama manajernya, kenapa sales kamu di minggu-minggu ini atau di bulan-bulan ini turun? Kemudian si salesman tersebut balas, oh karena hujan pak, hujan bu, jadi kita nggak bisa keluar. Nah, kalau itu nomor satu keluar, itu adalah alasan nomor satu yang keluar dari diri kita, berarti kita adalah orang-orang yang terkategori di sini. Kita nyalahin faktor luar untuk situasi yang kita alamin. Emang hujan bakal mempengaruhi tingkat kesulitan pekerjaan kita, namun nggak ada yang bisa kita lakuin dengan hujan.
Yang benar adalah ketika kita jadi salesman tersebut, ya kita memang tahu kondisi susah karena lagi musim hujan, tapi target atau job desk tetap harus dijalanin tanpa kita mempertimbangkan atau memberatkan terhadap hujan. Soalnya kenapa kita nggak boleh berpikir seperti itu? Karena kalau seperti itu kita jadi nggak punya kendali atas kerjaan kita. Kita selalu berpikir, oh berapapun atau apapun yang aku lakuin itu semua dipengaruhi sama hujan. Mau aku kerja 24 jam atau kerja 8 jam, kalau tiba-tiba hujan, oh ya udah nggak bisa. Memang hujan mempengaruhi, cuman kalau kayak gitu mindsetnya jadi jelek. Kita nggak bisa achieve hal yang lebih bagus kalau kita nggak percaya bahwa diri kita adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, minusnya lagi contoh, sifat-sifat orang yang punya locus of control yang eksternal. Dia akan nyalahin orang ketika dirinya salah. Ketika dia lagi dikonfront, dia akan cari pembelaan. Entah dari orang lain yang satu tim, atau mungkin entah dari orang lain yang gak relevan sama sekali. Dan kita sering menemukan ini di kehidupan biasa juga. Kehidupan nyata kita, baik di teman maupun di keluarga. Pasti ada yang pernah melakukan hal seperti itu, kita juga pasti pernah. Oke, apa itu locus of control? Kita hanya perlu fokus pada hal yang bisa kita kendaliin aja. Hal di luar itu gak bisa jadi alasan dan gak perlu jadi pusat perhatian kita. Orang yang fokus terhadap hal yang bisa kita kendaliin akan cenderung kita bisa belajar dan bisa kendaliin hidup. Karena kita tahu apa yang harus kita lakuin untuk bisa mendapatkan A atau mendapatkan B. Kemudian kita juga makin percaya diri karena berhasil dan untuk berhasil. Karena kita sudah punya pembuktian bahwa oh ternyata ketika aku melakukan dengan cara yang berbeda atau cara yang lebih pintar, cara yang lebih keras, aku bisa mempengaruhi loh, aku bisa mendapatkan hasil loh. Ternyata seperti itu. Dan sebaliknya, sejatinya hal yang gak bisa kita kendaliin itu jelas gak mungkin bisa kita atur semau kita. Kalau misalnya kita terlambat masuk kantor, terlambat kuliah, itu kita ngeluhin hujan. Kemudian ada orang-orang Twitter yang gak berhasil interview atau merasa kalau sistem kerja di Indonesia tuh susah. Mereka salahin negara. Dan banyaklah itu. Kalau kamu mau lihat yang kayak gini di videonya Vina Mulyana, banyak banget sekarang. Nah, kita tahu bahwa memang banyak hal di luar sana, apalagi misal contoh di negara kita sendiri di Indonesia, itu nggak sesuai dengan yang seharusnya. Tapi mengeluh terhadap dunia ini juga nggak akan ada ujungnya, nggak akan selesai. Kita harus melakukan atau memberikan effort yang paling baik di hidup kita, walaupun hasilnya nggak akan sebaik kita hidup di Amerika. Cuman seenggaknya kalau kalian lahir di Amerika, aku nggak tahu BTW di sini siapa yang nonis ya. Kalau kalian lahir di Amerika, mungkin kalian nggak akan agama Islam, kalian agamanya bukan agama Islam, agama luar lah. Jadi seenggaknya aku pun masih bersyukur ketika aku lahir di sini. Oh, at least aku ada di agama ini, bukan di agama lain. Kalau misalnya aku lahir di luar negeri. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, dan jika semua di sekitar kita salah, kita coba improve diri dan perbaikin diri. Mungkin memang kita bisa ngerasa seberat apapun kita mencoba, gak ada yang berubah atau sedikit sehingga membuat itu gak kelihatan sama sekali. Namun ketahui bahwa kalau gak akan ada yang kita dapat kalau kita nyalahin orang lain ataupun faktor luar. Kemudian hidup kita bukan yang paling sulit, akan selalu ada orang yang lebih sulit lagi hidupnya. Dan kita juga bukan orang yang nentuin kita hidup atau kita lahir dari ibu kita sekarang. Mungkin bisa aja terbesit, teman-teman bisa terbesit kayak oh enak ya jadi Rafathar gitu kalau lahir di sana. Pasti kita juga semua pasti pernah terbesit bukan berarti kita berpikir ya cuman kayak oh enak ya gitu, ya udah. Tapi bukan kita yang nentuin kan. Enak sih kalau kita lahirnya di Rafathar, tapi gimana kalau kita lahirnya jadi ya wallahu alam orang-orang yang lebih susah lah di luar sana. Nah, kita hidup di era yang lebih mudah. Walaupun belum tentu yang paling mudah, tapi jauh lebih baik dari 20 tahun sebelum kita, yang dimana era belum ada internet, ibu kita harus susah payah nyari kerjaan, harus datang fisik, nggak ada dunia online. Kita udah hidup di era yang lebih mudah. Maka kita perlu terus berjuang dan pupuk small winning di kehidupan kita. Karena kita akan butuh itu, kita akan butuh kepercayaan dirinya. Nah, small win ini akan aku bahas di segmen selanjutnya. Ini tentang self-esteem, rasa percaya diri, dan juga kemenangan-kemenangan kecil atau keberhasilan di dunia nyata lah bahasanya, baik itu besar maupun kecil.
Small win itu apa maksudnya? Small win itu hal-hal yang memang ibarat ini bukan achieve target ujung. Kalian nggak achieve target yang paling ujung, tapi kalian berhasil merangkai puzzle-nya untuk bisa mencapai target tersebut. Nanti aku kasih contohnya. Kenapa dan bagaimana kita harus bisa percaya diri? Misal kita posisiin diri sebagai orang yang selalu merasa kalau dirinya kurang. Dan misal kita merasa seperti itu di beberapa section dan memang kita harus bisa merasa seperti itu, kita perlu memahami ini juga. Self esteem atau rasa percaya atau pede pada diri sendiri atas berbagai hal itu terkait seperti visual kita seperti apa, bakat, talent, hasil kerja keras, kemampuan dan sebagainya. Kita juga pasti pernah dengar kalau orang berani lebih berhasil daripada orang pintar, tapi kita nggak ngomongin secara rata ya. Secara persentase memang persentase orang berani akan lebih besar keberhasilannya dibanding orang pintar aja. Dan itu benar karena yang kita butuhin untuk bisa lebih berhasil adalah menjadi lebih berani. Masalahnya, kalau kita nggak percaya diri sama diri kita, itu akan berpengaruh terhadap keberanian kita dan cara kita ngambil keputusan. Terus juga cara ngelihat peluang dan memperbaiki hidup. Contoh, misal kita tiba-tiba suatu saat dapat opportunity buat dapat project tambahan atau percobaan untuk promosi, di mana di situ diharusin untuk kamu punya skill-skill tertentu. Akan ada orang-orang yang sudah mupuk dirinya sendiri untuk bisa percaya diri, entah dia percaya karena dirinya bisa, karena sudah bisa, atau dirinya percaya dirinya bisa karena dia selalu bisa nyari tahu. Ada dua tipe. Nah, ketika orang-orang punya kemampuan seperti itu, kemampuan percaya diri, dia akan ngambil opportunity-nya, baik itu berhasil atau gagal. Namun sebaliknya kalau kita punya rasa percaya diri yang kurang, kita nggak akan berani buat ngambil keputusan tersebut. Tapi tentunya keputusan itu harus didasari dari pengalaman dan rasa percaya diri kita. Makanya aku bilang di habis ini aja aku jelasin. Nah, bagaimana untuk bisa lebih percaya diri? Pertama, pastikan kita punya mindset positif yang ada di halaman-halaman sebelumnya. Sekarang, kita perlu kendaliin hidup kita dan kerja keras lebih dari sebelumnya di kegiatan-kegiatan yang juga kecil. Jadi inputnya. Contoh Viana sebelumnya ngerjain HR. HR dianggap berhasil ketika dia berhasil rekrut satu orang yang bagus buat jadi karyawan. Tapi, Viana atau HR ini baru bisa ngerasa keberhasilan dari ngerekrut orang tersebut cuman 1 bulan sekali mungkin. Kalau misal rekrutmennya sedikit, apalagi dia harus nunggu probation. Ibarat kayak orang ini harus lolos probation dulu, baru dianggap bagus secara feeling. Nah, itu adalah kesuksesan yang sifatnya besar karena lama dan juga nggak setiap hari. Tapi Viana pernah ngambil tantangan di satu hal, yaitu aku minta dia buat balesin chat di WA. Balesin chat dari jualan bor, jualan apalagi ya? Baju kali, jualan apalagi Vin? Selain itu Vin? Ya, jadi banyak order masuk kan Vin ke WA nanyain ini produknya ada atau enggak, ini harganya berapa segala macam. Viana ngambil tantangan itu dan ketika dia ngelakuin itu, dia mendapatkan sebuah perasaan baru ketika dia berhasil closing, berhasil menjual konsumen. Berhasil menjual ke konsumen dan juga mendapatkan pengalaman baru. Karena kalau di HR kita kan nggak dapat konsumen, nggak dapat aplikan tiap hari kan. Aplikannya belum tentu bagus kalau kita dapat juga. Tapi kalau konsumen, kalau dia udah beli ya udah duitnya masuk ke kita. Bahasanya kayak gitu. Dan ketika dia melakukan itu setiap hari, kadang ada yang beli 1, besoknya beli 2, besoknya beli 1 lagi. Nah, itu interval kemenangannya tiap hari tuh. Jadi dia semakin banyak ngumpulin kegiatan-kegiatan yang kayak gitu, dia akan merasa makin pede. Oh, ternyata aku bisa ya. Oh, ternyata aku bisa loh, padahal aku belum pernah melakukan hal ini. Aku belajar dikit, ternyata bisa belajarnya. Ternyata berhasil loh closing. Diulangin terus 1 2 terus karena dia terpupuk rasa percaya dirinya. Dia besok-besok coba deh diimprove lagi. Tiba-tiba jadi 3. Besok-besok closing per hari 4. Tiba-tiba 10. Nah, itu adalah bentuk validasi dunia terhadap diri kita yang udah bekerja keras. Namun konteksnya ini didapetin per hari, makanya dikategorikan sebagai small winning. Tapi nggak cuma kerjaan,
kita juga bisa merasa pede dan merasa berhasil ketika kita mau atau kita bisa melakukan hal yang kita mau. Resolusi tahun 2025, oh aku pengen jadi orang yang rajin bersihin kamar, rajin bangun pagi. Nah, ketika kita sebagai pribadi besok nih berhasil melakukan resolusi itu per harinya konsisten, kita akan pelan-pelan terbangun rasa percaya dirinya. Oh, aku bisa kok, aku bisa kok ngelakuin ini. Hal kecil. Nanti kedepannya akan terpupuk buat hal besar selanjutnya. Nah, kayak gini, makanya nggak semua itu tentang kerjaan. Dan ketahuin, ketika misalnya kita punya resolusi 2025 dan ada hal-hal yang nggak ke-achieve, dan hal yang nggak ke-achieve itu berulang setiap tahun, itu pasti akan membuat kita merasa kayak, gue nggak bisa apa-apa gitu. Itu akan kebawa ke kerjaan dan segala macamnya. Makanya ketika ngasih target, silakan bikin target yang kecil tapi beneran direalisasiin. Karena 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bukan Tuhan yang akan ngendaliin badan kita, tapi tetap kita. Jiwa yang sama dari sejak jiwa TK itu akan tetap ngendaliin badan kita sampai usia 50 juga. Nggak perlu yang sulit, dan setiap kali kita dapat keberhasilan kecil ini, kita akan ngerasa senang dan makin percaya kalau kita bisa ngendaliin hidup kita dan sekitar kita. Namun hal ini jelas sangat berat konteksnya. Dia harus dikonsistenin, dipupuk selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahasanya kayak habit. Dan ya hidup masih panjang. Kalau misal kita punya beberapa section area di kehidupan kita yang mau di-improve, ya lakuin aja dari sekarang. Kalau enggak 5 tahun lagi kita akan tetap di kondisi yang sama. Itu pun hal yang aku juga bisa rasain ya. Banyak banget hal yang perlu kita improve. Ini gambar doang. Oke. Aku sedikit mau cerita. Ini cuma ada satu cerita ya. Oke, ini ternyata ceritanya belum selengkap itu. Jadi ini sekelibat aja. Ada beberapa case study yang pernah kita rasain dari diri sendiri maupun dari teman-teman kita. Masalah besar dan kecil. Misal diri sendiri lupa buat isi presensi. Anggota tim ada yang nggak bales chat Discord. Bisnis belum achieve target. Bentar. Ini udah pernah aku sampaikan belum, Vin dan Mel? Udah ya? Oh iya, ini konteksnya sama. Nah, ini buat si Zia aja. Jadi ini juga terkait seperti yang sebelumnya. Kalau kita mau ngendalin hal-hal yang mau kita dapat, hal-hal yang mau kita achieve, berarti kita harus tahu kita bisa ngendaliin bagian mananya. Jadi kita breakdown, kita cari tahu mana sih yang bisa kita kendaliin. Contoh Zia pada ujung-ujungnya tim marketing harus kemana sih mainnya? Ke sales. Nah, sales turunannya apa? Apa yang berkontribusi terhadap sales? Pertama produk, konten. Kemudian ada testimoni misalnya. Oke, Zia sekarang masih di tahap bikin konten sebagai content creator. Berarti yang bisa kamu kendalin adalah sisi kontennya. Nah, konten ini di breakdown lagi. Apa yang bikin konten ini bagus, yang bisa berpengaruh ke sales? Berarti copywritingnya, segala macamnya. Dan tren pasar, hal-hal seperti itu yang harus disadarin. Sehingga kita tahu apa yang bisa kita kendaliin dan kita bisa nemuin caranya, karena selalu ada caranya. Kemudian ini gambar sedikit. Aku jelasin lisan aja. Ini pasti yang akan terjadi ke kalian generasi-generasi sosial media seperti saya. Dan saya banyak terpengaruh sama sosial media juga walaupun saya bisa dianggap saya alien ya. Tapi alien satu ini juga tetap bisa terpengaruh sama sosial media. Ketika ngambil keputusan bisnis, ketika ngambil standarisasi bisnis, ketika melakukan hal yang disiplin tiap harinya, itu pasti kita selalu mengcompare ke orang lain. Kenapa? Karena ada yang namanya sosial media. Dan sosial media itu, karena kita orang marketing juga ya, kita ngerti sosial media itu hanya menunjukkan konten yang bagus-bagus aja. Dan kenapa konten yang bagus aja yang ditunjukin? Karena ada dua hal. Dari orangnya, memang kita sebagai manusia nggak mau ngasih lihat sisi buruk kita. Kita pengen ngasih lihat yang bagus-bagusnya aja. Karena buat apa ngasih lihat sisi buruk kita kan? Nggak ada manfaatnya. Dibanding kita ngasih tahu yang bagus-bagusnya. Itu sudut pandang banyak orang. Kedua, algoritma.
Kalau kita ngasih lihat konten apa adanya, konten kita hidup sehari-hari dan gak ada yang menarik, itu gak akan naik pertama. Konten yang biasa aja, konten kehidupan yang kayak NPC, konten kehidupan yang rebahan doang, itu gak akan pernah dikasih lihat secara algoritma karena nothing special, semua orang melakukan itu. Tapi algoritma hanya nunjukin orang-orang yang spesial aja, orang-orang yang memang punya kelebihan di hidup mereka. Sehingga semua sosial media penuh dengan kelebihan-kelebihan orang. Sosial media penuh dengan pencitraan-pencitraan yang mau kita tunjukin ke orang-orang. Nah, itu efek yang kita dapetin berbeda dibanding generasi-generasi sebelumnya. Ketika kita compare diri, banyak yang terjadilah di hidup, di dalam kepala kita. Kita jadi punya sebuah standarisasi yang bagus. Kalau misal kita punya emosi positif ke arah sana, bikin kita termotivasi. Tapi jadi buruk kalau misal kita ngerasa jadi gak sabaran, kemudian kita ngerasa kayak gak terima sama kondisi. Terus juga kita ngerasa seperti denial ya, denial terhadap kok aku udah berusaha keras tapi gak seperti temanku yang sebelah ya, segala macam. Itu menghambat proses pekerjaan kita. Seperti tadi yang aku bahas di awal, kalau kita fokus overthinking, ibarat kayak ya gak ada yang bakal kita dapat. Cuman jujur, ini juga susah buat banyak orang. Dan itu yang bareng-bareng kita berusaha untuk lakuin. Kita boleh comparing ketika kita mau dan kita bisa mengendalikan pikiran tersebut untuk bisa dapat inspirasi maupun motivasi. Oke, lanjut. Ada quotes ini dari LinkedIn, aku mendapatkan ini juga. Sebelum kita bisa work smart atau kerja cerdas, kita perlu melalui fase untuk kerja keras. Banyak orang-orang di sosial media memberikan quotes kalau kamu harus kerja cerdas, kamu harus kerja keras, jangan kerja keras. Kamu harus kerja cerdas, jangan kerja keras. Karena kalau kerja keras terus, itu nggak akan bawa kalian kemana-mana. Cuman ini pun kesalahan yang aku alamin. Kita lihat dulu konteksnya, sebenarnya itu yang nge-tweet atau yang bikin postingannya orang usia umur berapa sih dan untuk usia berapa. Menurut aku, setahu aku pun orang-orang yang nge-posting ini adalah orang-orang di usia 30-35 yang ngerasa kalau selama ini gue udah 9 to 5, 10 tahun, 20 tahun, kok teman-teman gue ada yang lebih gede gajinya ya segala macam ya. Karena mereka udah kerja keras duluan. Itu konteksnya. Pun kalau misalnya kalian ngelihat ini dari orang yang masih muda, kebiasaan ini masih terjadi. Kenapa? Gini. Kerja cerdas adalah ketika kita udah bisa ngerjain sebuah kegiatan dengan cepat, dengan tepat, dan lebih efektif. Jadi kegiatan yang sebelumnya kamu lakuin 8 jam buat dapetin 10 juta, kalian bisa lakuin selama 2 jam doang buat dapetin 10 juta. Itu kerja cerdas. Tapi hukum ini adalah mutlak. Kalau kita perlu bekerja keras dulu bertahun-tahun, berkali-kali, beratus-ratus kali nyobain sebelum kita bisa bekerja cerdas. Kenapa? Kesalahan berpikirnya bisa terjadi ketika kita terlalu prematur atau terlalu cepat ngerasa kalau kita berhak kerja cerdas tanpa kerja keras. Dan kalau misalnya kita merasa berhasil selama ini karena kita cerdas, bukan gara-gara kita kerja keras. Kesalahan pertama, kerja cerdas tidak akan bisa kita temuin caranya sebelum kita kerja keras untuk mencoba dan paham berbagai hal. Bagaimana kita bisa paham dan bagaimana kita bisa tahu apa yang harus kita lakuin supaya mendapatkan efektivitas yang tinggi sebelum kita latihan dan mengetahui semua yang perlu kita kerjain maupun apa yang perlu kita pertimbangin. Konten. Contoh aku bikin konten. Kalau konten sekarang at most ya aku juga mendapatkan beberapa impresi ini dari beberapa orang. Kenapa ketika aku bikin konten yang aku bikinnya tuh cepet skripnya, kemudian tiba-tiba kontennya FYP ting. Di kacamata aku, kalau aku nggak sadar, aku merasa kayak, emang jago aja aku bikin konten. Padahal yang aku nggak sadarin, aku udah bikin konten ini sejak tahun 2017 lah bahasanya. Aku udah lama bergulir di dunia marketing sosial media, dari desain, dari dunia copywriting, dunia marketplace, dunia chat admin, gimana cara nulis pesan yang bagus. Itu yang aku kerjain dari dulu. Jadi aku bisa paham apa yang menarik buat dijadiin konten. Kesalahan kedua, berpikir bahwa semua hal itu bisa serba instan karena kita cerdas. Misal, aku ngerasa kalau aku cerdas nih, jadi apapun yang aku kerjain pasti gampang deh, aku nggak perlu belajar. Itu yang salah, karena semua hal
pasti akan terus berubah, apalagi sosial media, apalagi bisnis, apalagi karir kita ke depannya. Karena udah besar banget dinamika hidup karena sekarang banyak teknologi. Besok 5 tahun kita belajar tentang Excel, besoknya ada AI. Susah jadinya kalau kita cuma stuck di satu bidang aja. Nah, kecerdasan ini didapat dari rasa yang biasa kita rasain. Kita ngerasa bisa, kita ngerasa mudah, kita ngerasa tahu caranya. Jadi kita ngerasa cerdas. Nah, kalau kita pikirin rasa cerdas ini, kita dapat sebenarnya setelah berulang-ulang kali latihan. Kita harus bersusah payah dulu, ngabisin waktu, mencoba berbagai hal, hingga ketemu titik temunya, atau titik manis pahamnya lah. Dan memang kecerdasan bisa dilihat dari IQ, tapi kecerdasan nggak datang langsung dari otak kita gitu aja. Pengetahuan-pengetahuan ini itu datang dari latihan, informasi yang kita serap dari luar, sama upaya keras yang konsisten. Tapi aku nggak tahu ya, aku nggak tahu IQ ku bahkan berapa, jadi aku nggak sepaham itu apakah berpengaruh banget atau enggak. Cuman ya kalau IQ-nya rendah ya cari tahu cara cara naikin ya. Kalau misal nggak bisa dinaikin ya udah nggak usah fokus lah. Emang IQ kita segitu, kita perlu cari cara kita sendiri aja. Selama ini yang membuat kamu berhasil itu karena pintar atau karena kerja keras? Coba dipertanyakan juga. Karena khawatirnya kalau ke depan di 5 tahun, 3 tahun lagi kita di posisi ini nih yang seperti aku bahas, mungkin relate, wah aku ngerasa aku pintar banget segala macem. Tapi itu akan menghambat pikiran kita ke depannya. Oke, sebelum aku cerita ke sini, ini akan masuk ke ranah personal. Cuman aku akan bahas sedikit tentang istilah standar atau jangkar. Standar hidup manusia, ini paling gampang kita analogiin, tergantung dari standar hidup keluarga. Standar hidup tuh maksudnya seperti makan biasa di mana, kemudian ngabisin duitnya jalan-jalan biasa kemana. Itu semua orang dari bayi sampai usia sekarang pasti dari orang tuanya dulu. Kedua dari teman-teman sekitar. Dan itu tergantung gimana cara kita ngefilternya. Tapi influence ini itu sangat besar. Mau kita pinter, mau kita orang yang paling disiplin pun masih bisa kena nih pengaruh-pengaruh dari standarisasi di orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana orang tua kita bikin standar hidup mereka maupun teman-teman kita punya standar hidup mereka itu mempengaruhi kita itu ya itu gimana lah ceritanya. Pasti itu akan berpengaruh. Nah, standar hidup kalian direpresentasiin sama orang-orang terdekat kalian. Kalau orang-orang terdekat kalian sukanya tiap minggu ke Starbucks, tiap hari ke Starbucks, seperti aku misal dulu di SMA Lab School ya, saya tidak tahu di Jakarta itu semahal itu ternyata. Dan saya juga kaget kenapa saya menghabiskan uang banyak dulu. Alhamdulillah memang keluarga masih ada rezeki lah. Di SMA, aku hidup di Jakarta, dari Bekasi sebelumnya, di mana Bekasi itu orang-orang yang udah biasa-biasa aja sekolahnya, karena sekolah Islam. Tapi di SMA, aku masuk ke sekolah yang isinya orang-orang DPR, orang-orang penting isinya, dan mereka emang punya duit, lebih punya duit daripada aku. Dan pas kuliah aku baru nyadar, dulu pas SMA, aku tiap 1 minggu, tiap beberapa hari sekali, kadang kita nge-mall, buat ngapain? Main bowling, yang satu gamenya 40.000. Starbucks, ayo kita ke Starbucks yuk, ada buy one get one. Ayo ke Starbucks Green Pramuka aja, oh ayo ikut mobil ya, oke. Itu harga Starbucks juga 50.000. Aku juga bingung kenapa saya punya duit sebanyak itu. Tapi ketika aku kuliah, aku hidup di orang-orang Malang, aku memilih untuk ikut atau berteman dengan orang-orang daerah. Sehingga ketika kuliah, standar hidup aku per bulan paling makan cuma 500-700. Itu pun beli ya, bukan masak. Karena aku udah tahu tuh di Malang tuh tempat makan yang harganya 7.000 buat pagi hari di mana, siang hari 5.000 di mana, siang terus sore ya 10.000 oke lah. Jadi per hari 25 atau enggak 15 kurang. Itu cara aku hidup di Malang karena aku tinggal di teman-teman yang orang-orang daerah dan aku belajar dari mereka. Nah, sekarang aku akan masuk ke ranah konteks cerita di orang tua pribadi. Kenapa aku pengen deliver? Karena ini bisa bikin kalian juga bisa paham orang tua kalian sebelumnya seperti apa kerjanya, pengambilan keputusannya, cara manajemen duitnya, dan itu akan ke-reflect ke kalian. Baik itu dalam bentuk bimbingan atau malah jadi trauma buat kalian. Jadi berkebalikan. Ini standarisasi yang Aldwin dulu punya ketika masih lahir ya, ketika baru lahir dan belum banyak terpengaruh. Ibu Aldwin adalah seorang single mom.
Ayah aku atau suami ibu, alhamdulillah sekarang masih sehat. Dan beliau, ibu aku, adalah representasi atau jangkar pertamanya si Aldwin untuk definisi kerja keras. Makanya cerita ini aku sampaikan. Dan ingat, buat kita yang usianya 25 tahun, 5 tahun ke depan, kita bakal jadi orang tua buat tim di kantor maupun di rumah sendiri. Jadi pastiin kalian juga bisa jadi jangkar dari anak-anak kalian maupun dari tim kalian dan inspirasi jadi anak-anak sekitar. Karena ya, truth to be told, buat kita yang usia 25 tahun, 5 tahun lagi kita akan jadi orang tua. Dan kalau orang tuanya ngajarin hal yang salah, berarti anaknya bakal jadi kurang tepat juga. Makanya kita harus terus berkembang ternyata. Cerita ini akan sedikit aku mulai dari perjalanan ibu aku dari kecil, beasiswa, bekerja, menikah, dan menghidupi aku dan adik saya sampai sekarang terus bekerja. Ibuku sampai dari dulu sampai sekarang masih terus kerja. Jadi beliau adalah standar kerjaan saya lah dulu. Dari tahun 2000 dari tahun 1990 sampai 2020, kedua orang tua dari ibu saya, berarti kakek nenek, itu di masa kecilnya ibu aku itu nggak available, atau nggak tahu ceritanya, lupa aku, cerai-ceraian lah, biasa orang zaman bahla. Seingat saya ada kaitannya sama Belanda juga, dan ibu aku harus mengurus dua adiknya seorang diri di kampung, hal yang saya tidak bahkan lakuin, hal yang bahkan saya tidak mau lakuin juga. Tapi beliau ngurusin adik-adiknya dia, kerja sampingan, sekolah, nyuci baju, jadi pembantu, laundry, segala macam, ngurus adik itu pun sekalian SMA. Itu dengan rajin dan bekerja keras. Jadi hidup beliau jauh lebih susah daripada aku. Dengan itu akhirnya beliau mendapat bantuan dana juga karena dia rajin dan kerja keras. Entah gimana ceritanya, SMA dapat beasiswa untuk berkuliah di negeri Belanda, negeri D3 diploma. Nah, di sana beliau nikah sama anak saya, dan sejak kecil bukan sepenuhnya menjadi keluarga yang harmonis. Hingga saat saya mau SMP itu mereka cerai. Dan konteks di sini saya tidak punya masalah untuk membahas cerita ini karena menurut saya biasa. Dan beliau, ibu saya, bekerja 20 tahun di satu industri yang sama, industri tekstil, pabrik sepatu. Hingga sekarang dipercaya untuk handle project ketika ada klien-klien atau pemilik pabrik yang ingin produksi di Indonesia. Dari satu halaman ini yang mau aku deliver adalah, bahkan kalau saya sendiri, saya punya standar yang bahkan lebih enaklah hidupnya dibanding orang tua. Orang tua saya adalah orang yang jauh lebih kerja keras dan boro-boro mikirin gimana cara mendidik anak, karena beliau fokus gimana caranya menghidupi. Jadi ini adalah cerita yang hanya kalian dengar kalau misal orang tuanya itu orang tua yang single mom atau orang tua yang belum punya banyak. Orang tua yang seperti itu nggak punya waktu buat mendidik anaknya dari sisi intelijen tuh ya ilmu lah, ilmu dan otak. Kemudian secara emosional juga kita nggak pernah diajarin, kita nggak punya contoh. Boro-boro mikirin ke sana. Orang tua yang seperti itu orang yang ya udah mikirin gimana cara besok makan. Sehingga beliau jadi salah satu standar kerja keras, tapi nggak semuanya. Beliau adalah embodiment pertama atau perwujudan pertama dari wujud kerja keras yang Aldwin pahamin. Beliau memberikan semua yang ia punya untuk kedua anaknya, saya dan adik saya. Dan sejak saya TK, beliau sering ajak ke pabrik tempat ia bekerja, dan saya tahu memang beliau itu jauh lebih bekerja keras lagi daripada saya. Perlu bolak-balik Jakarta, Bekasi, Bandung, Karawang, dan itu pakai mobil. Sekarang saya nggak melakukan itu, jauh lebih enak lagi. Semua bisa dikerjain secara online. Tapi gimana ceritanya kalau saya di posisi beliau gitu? Kita nggak bisa di posisi itu karena saya juga nggak siap. Dan nyetir berjam-jam, nyetir mobil, padahal juga beliau adalah seorang perempuan. Sampai di usia 50 sekarang pun beliau masih perlu kerja dan wirawiri antar kota Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah untuk kerja. Dan itu pun ibarat kayak salah satu hal yang aku pelajarin dari beliau. Memang nggak semua hal bisa dijadiin standarisasi ya kalau dari orang tua kita ya. Ini aku buka-bukaan aja. Kan tadi juga aku sudah kasih tahu disclaimer-nya adalah beliau nggak punya banyak waktu buat ngasih pembelajaran untuk anaknya. Jadi beliau emang aku jadiin salah satu standar kerja keras, namun bukan standar untuk berbisnis. Karena beliau emang belum bisa untuk berbisnis, untuk memikirkan gimana cara beliau dapat pensiun, beliau belum berhasil. Makanya ini pun yang saya deliver sifatnya nggak absolut, ambil yang positif-positif aja.
Intinya dari apa yang aku ceritain ini, kalau saya sendiri, saya punya standar kerja keras dari orang tua, alhamdulillah. Saya sendiri pun masih belum bekerja keras sesulit beliau gitu. Coba silakan teman-teman juga bisa melihat dari kacamata kalian. Inspirasi kerja keras di kacamata kalian itu siapa? Apakah ada orang tua yang lebih bekerja keras daripada kalian? Atau mungkin kalian adalah orang yang paling bekerja keras? Ya tiap situasi punya plus minus ya. Dan kita saling prihatin sama semua situasi, nggak ada masalah. Kalau misalnya kita orang yang paling bekerja keras, bagus dan terus semangat. Tapi perlu paham, oh ternyata ada orang lain kok yang punya standar yang lebih tinggi. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin bekerja lebih keras atau keluarganya harus lebih menghidupi. Jadi standar orang beda-beda. Ketika kalian punya standar kalau kerjanya oke, aku fine kok dengan kerja gini-gini aja. Coba cek di sekitar kita, orang-orang sekitar kita, keluarga, sukses karena apa? Karena kerja keras kah? Atau warisan kah? Atau emang karena mereka merasa cukup segitu-segitu aja? Itu adalah refleksi kita. Tapi kalau ketika kita di dunia kerjaan ketemu sama orang atau atasan yang memang punya standar lebih tinggi, kita perlu terbuka kalau memang standar hidup itu bisa lebih tinggi lagi, tergantung kita mau shift sampai sejauh mana. Tapi ketahuin, semakin kita bekerja keras, semakin tinggi pastinya result yang kita terima nantinya. Oke, kemudian masuk ke segmen sedikit terakhir. Jadi tinggal 2 halaman lagi buat section ini. Hidup ini ada paradoksnya. Jadi semua hal yang aku jelasin tadi di berbagai session ataupun sharing, semua sifatnya harus diproses dan dipilih-pilih. Karena ketika hari ini aku ngajarin kalian buat punya rasa percaya diri, di 2 tahun lagi ketika rasa percaya diri kalian tinggi banget, pede banget, kalian akan diajarin untuk caranya punya rasa humble atau rasa bersyukur, rasa yang berkebalikan dengan rasa percaya diri at some point. Jadi ibarat arogan bahasanya. Ketika rasa percaya diri kita terlalu tinggi, itu bukan rasa percaya diri aja yang lahir, tapi ada rasa arogan di sana. Nah, rasa arogan ini yang perlu dipelajarin untuk dihilangin nantinya, sehingga kalian yang sebelumnya misalnya gini, ada bar ya, ini rasa percaya diri. Misal dalam 2 tahun lagi kalian berhasil mengambil ilmu rasa percaya diri yang tinggi gimana, hingga mentok kanan. Tapi ternyata ketika kita udah mentok kanan, terlalu percaya diri, terlalu arogan juga nggak baik. Kalian akan diajarin buat gimana caranya turunin rasa percaya diri kita, buat bisa lebih terbuka. Itu yang dimaksud dari paradoks di kehidupan, balance lah. Contoh, kalian pernah dengar di Twitter, di sosial media banyak orang yang berdebat, oh aku introvert, oh aku ekstrovert. Bahkan sebenarnya sifat ekstrovert dan introvert ini digambarin dalam bentuk bar atau garis memanjang, yang dimana ada titik yang merepresentasikan kamu di tahap mana, kamu di konsentrasi mana. Nggak ada hitam putih, nggak ada introvert full, nggak ada introvert full, nggak ada extrovert full. Nggak ada yang mentok kanan, nggak ada yang mentok kiri. Selalu orang-orang di tengah-tengah. Jadi kalau orang-orang ngomong di sosial media, oh aku introvert, ya mungkin mereka 60% introvert, tapi mereka 40% juga extrovert. Nggak ada yang hitam dan putih. Sehingga hidup itu akan terus belajar. Kadang ketika kita terlalu introvert, berarti kita harus belajar untuk bisa extrovert. Digeser ininya poinnya, ting. Tapi kadang kalau kita terlalu ekstrovert dan kita jadi orang yang terlalu pede, terlalu arogan, terlalu gangguin orang, maka kamu akan diajarin gimana caranya nurunin standarnya. Itu yang akan terus terjadi. Makanya hidup tuh gak akan terus-terusan berakhir. Ketika kita udah belajar caranya menjadi rajin, di 2 tahun, 3 tahun lagi kalian akan diajarin caranya jadi males. In a way ya. Bahkan sebelumnya contoh gini, konteks rajin. Aku adalah orang yang sangat ngerjain semua hal. Aku nyelesain semua hal di luar sana. Aku balas chat cepat segala macam. Tapi ketika aku sudah dewasa, aku perlu belajar gimana caranya aku slow respon. Terdengar aneh bukan? Tapi sebenarnya slow respon ini ibarat dari aku harus belajar ngeprioritasin waktu. Waktuku nggak bisa dihabisin semua untuk balesin chat ketika posisinya udah jadi manajer. Kita harus porsiin waktunya, dan akibatnya kita jadi nggak punya waktu sebanyak dulu untuk balesin chat, jadi orang yang slow respon.
Jadi secara gamblang kalau ada orang yang ngomong, "Oh, aku harus belajar jadi ini, belajar jadi itu." Jadi sebenarnya itu ada root problemsnya juga di mana. Bukan sekedar aku belajar jadi slow respon karena aku berpikir ngapain fast respon, bukan gitu. Itu paradoks dari kehidupan, makanya hidup ini akan terus belajar. Dan kalau kalian nggak mulai belajar dari sekarang, nggak akan pernah selesai atau malah ketinggalan dari yang lain. Karena masih panjang hal yang perlu dipelajarin. Kemudian ada satu lagi yang terakhir, ini mindset untuk ketika kita mengalami kesulitan ataupun kendala. Ini rada teknis ya. Jadi banyak orang-orang yang belum paham, apalagi orang-orang yang baru mulai kerja. Baca orang-orang yang baru lulus kuliah, ataupun orang-orang yang masih punya pengalaman di bawah 2 tahun kerja. Ketika kita mengalami kesulitan atau kendala, ini yang akan dan sedang terjadi. Pekerjaan kita bisa mundur dari deadline karena kita punya problem. Kita merasa dari diri kita nggak tahu cara nyelesain masalahnya gimana. Atau kita merasa ada hambatan eksternal. Mungkin ada orang-orang yang belum merespon. Ada orang-orang yang mundurin pekerjaan mereka, nunda, jadi kita tertunda. Nah, ketika ada kesulitan seperti itu, baik apapun bentuknya, kita perlu cari tahu caranya untuk bisa ngelewatinnya. Dan kedepannya mencegah supaya pekerjaan itu tidak mencegah supaya pekerjaan itu tetap selesai dan jangan sampai mundur. Ini step by step, Viana perlu dicatat nih buat teman-teman kedepannya juga, mereka harus tahu ini SOP-nya. Pertama, ketika kita punya kesulitan, kita harus sadar dulu yang pasti seperti tadi. Kedua, kita cari tahu caranya gimana. Yaitu yang pertamanya adalah cari mandiri dari Google, dari YouTube atau enggak dari TikTok. Selesai. Tapi kalau belum selesai, kita perlu nanya ke rekan yang sejajar satu tim. Kalau kita punya satu tim. Ketiga, bertanya ke rekan sejajar yang beda tim, tapi dia masih ngerti konteksnya. Kalau masih belum tahu juga, keempat, bertanya ke atasan atau manajernya langsung. Pastiin kita udah melalui fase-fase ini, tapi semua ini harus dilakuin dengan cepat. Jangan sampai di timeline hari ini oke, aku cari mandiri dari Google deh hari ini. Kalau misal belum nemu, besok aku tanya ke Melka deh. Jangan ditunda dan menggunakan hari. Ini harus interval menit atau interval jam. Kalau di Google nggak ada, ya udah langsung tanya ke orang lain. Orang ini balas ternyata nggak ada jawaban, langsung tanya ke orang lain lagi. Oke, titik di situ nggak ketemu jawaban, ya udah kita deliver ke manajer. Nah, kita perlu langsung lakuin itu ketika dapat masalah, ketika kita ngerasa kebingungan ngerjainnya gimana, bukan ditunda dan membiarin kalau kita bakal ngerti tiba-tiba, karena Indian kita nggak akan ngerti. Itu perlu disadarin dan membiarin timeline-nya mundur. Karena ketika kalian melakukan hal yang ngebiarin gitu aja, kegiatan yang tidak bertanya ini juga adalah keputusan kalian. Tidak membuat keputusan adalah keputusan. Ketika kita dapat kesulitan, maka kita wajib cari tahu caranya atau ngelaporin supaya bisa berdiskusi solusinya seperti apa. Jujur bahwa kalau kita tidak bisa dan sudah melakukan hal yang bisa kita usahain seperti tadi nyari di Google, YouTube segala macam. Karena ini buat teman-teman juga yang jadi manajer atau leader dari divisi masing-masing ya. Dari manajer wajib untuk membantu karena kita juga punya tanggung jawab bersama. Dan tim ujung-ujungnya perlu mencapai tujuan kita. Karena misal kita diberikan tujuan yang sifatnya kolaboratif. Tiap orang harus bisa menyelesaikan tujuan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Kalau ada satu yang mundur, yang lain juga ikut mundur. Itu realita kerjasama yang sangat susah. Namun perhatiin, ini aturan mainnya. Apabila kita terlambat melapor, maka tim atau manajer lain bakal kesulitan buat bantuin kita. Jadi nggak akan optimal. Dan kita akan diharapin untuk selesai itu sendiri ketika kita terlambat. Kenapa? Karena ketika terlambat melapor, ketika laporan kita tertunda dan harus segera ditindaklanjutin, misal deadline hari ini, kita baru lapor di malam ini. Nah, itu kan harusnya dikumpulin dalam waktu 1 jam lagi. Belum tentu pihak lain itu sedang ada waktu available ataupun dia lagi bisa nih ngebantu kalian, bisa aja dia punya kerjaan sendiri. Dan kita kan nggak boleh egois ya untuk nge-push orang-orang lain buat ikut di timeline kita, padahal itu bisa dikerjain jauh-jauh hari ya, padahal bisa dilaporin sejak dini sebelum hari itu terjadi supaya bisa ditindaklanjutin segera. Yang terjadi adalah yang sebelumnya manajer bisa bantuin, oke, kita coba petain ABC, kamu kerjain ini, aku coba
kasih tahu yang ini caranya gimana, itu bisa didiktein. Tapi kalau udah mepet, kita nggak bisa bantuin karena waktunya sudah mepet dan kamu tidak melakukan tanggung jawab kamu sebelumnya. Jadi harus diselesain sendiri karena udah nggak ada waktu lagi. Ini yang perlu dipahamin. Jadi banyak orang-orang, apalagi orang-orang yang baru kerja, membuat keputusan untuk tidak membuat keputusan, membuat keputusan untuk tidak memberitahu atasannya. Itu sering terjadi. Jadi semakin orang-orang yang punya kesalahan seperti ini, itu orang-orang yang biasanya di tingkat operator. Orang yang udah di tingkat yang lebih tinggi seperti full time kah, atau orang-orang strategis, mereka sudah harus bisa nge-follow up atasannya. Kalau misal ternyata ada kegiatan yang dia bingung, tanyain. Ada kegiatan yang dia perlu pahamin ulang, ya dia tanyain balik, kayak gitu. Oke, itu aja sharing dari si section ini. Aku nggak terbuka banyak terhadap pertanyaan karena saya besok-besok aku masukin budaya ya, yang harus ngejawab kalau lagi chat atau lagi meeting. Ada pertanyaan atau tidak, teman-teman? Melkah dan Zia, Tasya udah ada belum sih? Oh iya, topi pink. Oke, lanjut ya. Tasya ngedengerin? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, lanjut sedikit ke teknis. Jadi teknisnya di sini aja. Aku cuman mau jelasin ulang. Jadi buat Zia, Tasya, maupun Fiona, kita ulangin sedikit. Dalam komunikasi kerjasama, kita perlu nyamain persepsi terhadap mana yang lebih prioritas dari sebuah kegiatan yang diberikan. Nah, karena kondisinya itu dinamis dan kolaboratif, kita setiap anggota tim harus punya skala prioritas dari kegiatannya di kepala masing-masing atau dicatat. Biasa ditentuin berdasarkan tanggal deadline-nya kapan, kepentingan atau pengaruh dari kegiatannya apa, maupun tingkat kesulitannya atau alasan emosional lain. Secara emosional kita pasti bakal mempertimbangkan itu. Skala prioritas ini ada di kepala masing-masing anggota tim maupun atasan, dan bisa aja berbeda dan bisa menyebabkan salah paham, miskom, kalau misal nggak sama. Makanya perlu peran atasan atau manajer untuk bisa menyamakan skala prioritas dari kegiatan yang dilaksanakan setiap minggu atau bisa aja setiap harinya. Ada definisi P1 P4. Jadi ketika teman-teman besok-besok dengar perihal tugas yang diberikan, oh masukin ke P2 aja, masukin ke P1 aja, masukin ke P3 atau P4. Berarti artinya P1 sifatnya harus dilaksanakan paling utama di hari itu. Apalagi ini apabila ini tas kecil, maka ekspektasiin dalam beberapa menit atau jam ke depan itu udah selesai. Jadi itu P1. P2 itu adalah kegiatan yang perlu dijalankan seperti biasa, dan umumnya kegiatan-kegiatan tersebut itu dilempar ke prioritas ini. Jadi semua hal yang sifatnya nggak urgent tapi harus diselesain itu di P2. Biasa kita ngasih kegiatan itu selalu di P2. Supaya di P1 itu ada space lah. Zia, ini ada konten dadakan nih yang harus kita lakuin karena kita lupa, kita harus selesain hari ini. Masukin ke P1, itu contohnya. Tapi kalau selebihnya ada kegiatan-kegiatan hari ini ngerjain ini ya, buat ada assignment baru nih buat bikin testimoni, itu paling masuk P2. Soalnya sifatnya urgent banget. Ini P1 sekarang ya, semua kegiatan yang kamu kerjain skip dulu, lakuin ini dulu P1. Itu biasa definisi dari P1 yang umum, tapi bisa berbeda-beda. Dan sisanya P3 dan P4. Kegiatan ini akan dilakuin selanjutnya ketika udah nggak ada prioritas sebelumnya, udah nggak ada P2. Dan biasanya kegiatan-kegiatan yang good to have atau ibarat kayak bagus untuk dikerjain tapi nggak perlu, ataupun emang perlu dikerjain namun nggak secepat itu, atau kegiatan yang sifatnya perlu nungguin orang lah, itu P1 sampai P4. Dalam realitanya itu kita terapin di Notion. Jadi ketika ada project ataupun ada job desk yang kita kasih, di Notion kalian ada bacaan P1 mana, P2 mana. Nah, P1, P2, P3, P4 ini juga berpengaruh terhadap bobot kerjaan yang harus diinvestasiin ke pekerjaan tersebut sebanyak apa.
Zia nerima P1 dibikin konten. Karena memang setiap hari harus mikirin banget tuh gimana kontennya bisa naik. Karena pengaruhnya besar. Dan juga emang itu yang kita kerjain. Tapi Zia juga punya pekerjaan lain yang sifatnya P3, yaitu balesin chat. Dan kita nggak expect kegiatan balesin chat ini yang ada di P3 ngabisin waktu lebih banyak dari P1. Karena tadi dalam pertimbangan prioritas ini, kita udah punya pertimbangannya berdasarkan pengaruhnya. Kalau Zia terlalu banyak balesin chat, itu pengaruh terhadap pertumbuhan marketing kita kecil kan. Karena chat adalah kerjaan yang ibarat ya perlu diselesain ketika ada customer, tapi nggak menambah jumlah customer. Kayak gitu. Oke, paling Viana, Vin, ini remote working book ini tolong di-share kalau ke teman-teman yang belum paham. Supaya mereka bisa baca mandiri di halaman 1 sampai chapter 1 sampai chapter 4. Yang dimana ini penting buat memahami cara kita untuk bertemu sapa di Discord ini maupun di WhatsApp. Paling contoh yang bagus itu di agensi MLK. MLK lebih bagus lagi sekarang dan aku belum masukin ke sini. Kayak MLK, coba validasi deh. Setahu aku ketika dirimu ngasih informasi, semua orang balas kan? Ataupun ketika kamu nyebutin selamat pagi juga orang-orang pada nyambut kan? Hmm. Yes, benar. Betul. Itu hal yang perlu diperhatiin karena kalau misal dalam WFO kalian punya body language. Kalian belajar body language dan kalian emang dituntut untuk paham dari sejak SD, TK maupun ya SMP, SMA lah. Kalian perlu paham orang itu marah atau enggak. Sementara kalau online, kalian perlu paham ya WFH language atau online language gimana. Karena kita perlu paham juga gimana orang-orang lain yang bekerja sama-sama kita. Dan itu perlu dipelajarin dengan lebih intens karena ini baru ada sekarang di dunia remote yang satu ini. Dari lahir kita nggak punya instingnya karena emang nggak ada dunia online sebelumnya. Kurang lebih itu. Viana, ada yang mau ditambahin? Harus ada, Vin. Ayo, Vin. Nggak ada jawaban, sudah cukup. Oke. Betul sekali. Dan kebetulan emang teman-teman kan ada di divisi yang mana manajernya langsung aku kan. Kalau ini
unspoken sih. Kalau divisi under aku memang rada beda treatmentnya karena aku langsung direct dari, karena aku adalah orang teratas kan dan pekerjaanku multidimensi, jadi rada berbeda treatmentnya dibanding orang-orang atau divisi lain yang emang fokus ke divisi tersebut. Tapi tetap pahamin kalau ya namanya remote working tetap seperti itu, harus bisa saling berkomunikasi aja. Bahasanya ibarat kayak emang aku suka tinggal meninggalkan, aku nggak standby kalau aku teh. Kadang-kadang aku time blocking di pagi hari segala macem buat ngerjain yang lain, project-project gitu. Itu Zia dan Tasya. Oke, ada yang mau ditambahin dari orang-orang yang lain? Terakhir sebelum kita tutup, sudah 1 jam. Pas. Zia, Tasya. Boleh, silakan. Mhm. Memang. Oke, aku jawab ya. Jadi ada 2 cara. Ada yang namanya getter language. Ketika Zia ke ruangan anxiety, aku udah ngapain tuh orang itu tanya Tara. Itu adalah bahasa mengkode lah. Cuman kita jarang main mengkode ya. Kita nggak akan berekspektasi orang lain tahu kecuali kita sendiri yang ngomong. Itu prinsip aku, Zi. Aku nggak akan pernah berekspektasi penuh kalau kita sendiri nggak ngomong, karena kalau kita ngomong adalah bagian dari tanggung jawab kita. Itu aku. Nah sekarang yang Zia tanyain adalah seperti itu, hal yang perlu dipelajarin untuk bisa mengkomunikasikan ke tim maupun ke atasan. Dan itu skill, sumpah itu skill banget sih jatuhnya. Semakin kamu lama kerja ya, semakin ngerti deh caranya gimana. Nah coba Vin, cara lu gimana Vin? Aku kurang bisa memposisikan diri. Viana coba. Z, di penilaian kita ada penilaian misalnya kemauan buat belajar sama kemampuan inisiatif. Anggap skor kita 1 sampai 5. Orang yang dapat skor 5 di sana adalah orang yang tiap hari nanya atau tiap 3 jam, tiap 4 jam sekali nanya lah ke aku. Itu adalah skor 5 aku. Nah, kamu tadi nanya juga kalau misal ada orang yang ngeluh, atau ibaratnya bukan ngeluh ya, kita nggak pakai bahasa ngeluh, kita pakai bahasa melapor lah. Kalau ada kendala, ada orang seperti itu, apakah dijawab? Nah gini, aku sama Meltah misalnya, kita kan konteksnya sebagai manajer atau leader masing-masing. Kita juga usianya nggak jauh terpaut sama kalian, kita masih belajar. Cuman ada yang berbeda dari aku, yang aku pahamin sekarang. Manajer emang bertanggung jawab untuk bisa ngebales atau ngejawab kalian. Namun syarat dari aku, mastiin kalian udah coba cari cara yang bisa kamu kerjain mandiri. Aku akan ngajarin kalian cara mancing, bukan ngasih ikannya. Itu aturan dari manajer. Kedua, kadang nih buat manajer yang belum experience, kalau mungkin teman-teman besok punya rekan kerja maupun jadi ketua tim, kalau kita belum experience, kita bisa ngerasa kesel kalau kita ditanyain mulu. Nah pasti Zia ataupun teman-teman pasti berpikiran gitu juga, karena kita punya empati. Aku takutnya manajer aku kesel kalau kebanyakan nanya. Nah ini harus jadi pemahaman bersama. Pertama,
ketika kamu ada kendala, pastiin reasoningnya juga bagus dong. Oh aku belum bisa karena gimana. Pokoknya si manajer harus bisa paham juga. Jadi kita juga harus bisa paham terhadap apa yang kita rasain. Kedua, kita harus sama-sama paham bahwa job desk manager adalah bisa menanggulangi ketika ada rekan timnya seperti itu. Nah, cara yang aku lakuin supaya aku juga masih bisa memanajemen diri, sekarang di tahun 2025 aku lagi coba metode. Oke, kalau ada yang nanya, aku bakal jawab paling available di jam segini nih. Setiap hari aku di jam 4 atau jam sekian. Jadi setelah jam kerja biasa aku balesin chat, tapi sebelum itu aku nggak bakal bales. Dan itu dalam posisi ketika aku udah briefing ke kalian. Oke, kalau misalnya aku belum balas, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya urgent, lakuin sendiri dulu sebelum aku balas. Biasanya itu kalian bakal nyari tahu caranya dulu. Itu aturan dari aku supaya kalian juga bisa belajar cara mancing ikannya, bukan nunggu instruksi aja. Dan itu wajib. Kurang lebihnya gitulah. Tapi ya udah, nanti abis ini dirimu cerita aja. Ada case apa, karena nggak tiap hari juga aku follow up kan. Cuman aku butuh dirimu buat belajar memang. Viana dapat validasi yang bagus dari awal dia masuk ya. Kan Melka udah lama, Melka mah udah lupa lagi aku kapan momen utamanya. Viana kira-kira sekitar 3 sampai 6 bulan lalu dia dapat validasi pertama dari Alduin. Oh, aku suka kamu banyak nanya. Dan dia juga memvokalkan kalau dia sebenarnya takut salah gitu, jadi banyak nanya. Oke gitu. Bagus, emang justru harus seperti itu gitu aku mikir. Karena itu tahap pertama buat belajar, salah satu tahap pertama buat belajar. Gitu sih. Ada question lagi? Oke, good question Zia. Jadi kita tutup sesi sharing kali ini. Semoga nanti ini bermanfaat dan juga tolong diinformasikan ke HR kalau ternyata ada feedback terhadap sharing sesi yang ini. Karena saya juga ibaratnya masih latihan ya untuk materi yang ini ya. Harapannya ini bisa bermanfaat dan bisa aku warisin juga ke teman-teman buat bisa ngajarin ke orang-orang lagi sekitarnya. Pengalaman kita masing-masing yang berbeda. Oke. Apa sih doanya, wabila taufik wal hidayah? Wah. Sumpah gue belum pernah mengatakan itu, tapi saya hafal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.